Assalamualaikum Laskar Ngarit Brasbers dimanapun Anda berada. Nah, Laskar Ngarit hari ini saya mau mereview seekor pasien dalam sebuah kasus Laskar Ngarit. Hari ini saya diminta mereksa sapinya Mas To yang ini terraba bunting ya, semoga memang bunting betulan ya. Lalu yang akan kita bahas adalah sapinya Mas To yang ini Laskar Ngarit. Sapinya Mas To yang 20 hari yang lalu dia melahirkan bayi kembar dalam kondisi mati. Lalu apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah pengenalan Laskar Ngarit terhadap lendir putih. Nah, ini ada lendir putih yang keluar dari vulva dan vaginanya si induk sapi yang 20 hari yang lalu dia lahir kembar Laskar Ngarit dalam kondisi sudah mati. Siap Laskar Ngarit, kita ketahui kurang lebih ada 3 jenis lendir ya. Lendir bening itu indikasi sapi kita birahi, bening dan mengkilat ya, bening tapi mengkilat itu birahi. Lalu lendir kuning itu cervical plaque, itu adalah lendir yang mengindikasikan sapi kita itu bunting ya. Dan ada lendir keruh serta lendir putih. Lendir keruh dan putih ini bisa dianggap menjadi satu ya. Itu mengindikasikan ada infeksi di rahimnya si sapi Laskar Ngarit. Oke, jadi bila di tempat jenengan sudah ada dokter yang memiliki namanya alat metritis test, maka alat itu akan dimasukkan ke dalam vulva vaginanya si sapi, lalu ditarik, akan bisa kayak semacam ngerok lendir yang ada di situ, terus diukur dan di situ akan ketahuan derajat infeksi rahimnya Laskar Ngarit. Siap. Jadi, nah, video kali ini kita akan mereview kasus metritis pada sapinya Mas To. Gejalanya seperti apa, penyebabnya apa, resiko-resikonya seperti apa, dan pengobatannya bagaimana Laskar Ngarit. Siap. Jadi bila jenengan semua tahu di lantainya kandang ada seperti ini ya, maka itu lendir yang tidak boleh diabaikan dan tidak boleh diremehkan. Kenapa? Karena lendir putih ini merupakan indikasi bahwa telah terjadi sesuatu di dalam rahimnya si sapi. Terjadi apa? Terjadi radang dan infeksi. Radang dan infeksi oleh bakteri Laskar Ngarit. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa pada saat inseminasi buatan GAN yang digunakan itu tidak steril. Yang kedua, bisa dalam proses birahi tidak terdeteksi, buka nutup serviks tidak dikawinkan sehingga bakterinya masuk. Oke. Yang ketiga, dalam proses persalinan, dalam proses dia lahir, itu kukunya si pedet, tangan kita yang membantu dan lain-lain, itu menyebabkan luka yang derajat lukanya ini tidak ditolerir oleh tubuh, sehingga proses alamiah pertahanan tubuh si sapi ini Laskar Ngarit itu gagal menyembuhkan si luka tersebut. Paham? Ya. Inseminasi buatan yang tidak steril, serviks membuka tutup yang tidak dikawinkan, proses kelahiran, perdarahan, perlukaan yang tidak terselesaikan secara alami maupun meskipun sudah disuntik Laskar Ngarit. Sehingga dalam proses involusi uterus, masa kembalinya uterus pada ukuran dan fungsi sebelum bunting, atau masa purpurium atau masa nifas, maka terjadilah infeksi bakteri. Bakterinya numpang hidup di situ. Ini penyebab terjadinya metritis Laskar Ngarit. Oke. Lalu resiko
resikonya. Siap, resiko bila sapi kita, bila induk kita mengalami metritis yang pertama adalah bila derajatnya ini terlalu parah Pak Bos, tidak birahi. Oke, bila derajatnya ini terlalu parah, sapi itu tidak birahi. Yang kedua, bila derajatnya tidak parah, sapi itu tetap birahi, Laskar Ngarit. Sapi itu tetap birahi, tetap keluar lendir. Kadang putihnya itu sedikit, kadang putihnya itu tidak keluar, Laskar Ngarit. Jenengan kawinkan, terjadi pembuahan, Laskar Ngarit, tetapi pembuahan ini gagal berkembang sehingga dia mati, atau bisa disebut dengan kematian embrio dini. Jadi embrionya sempat berkembang tetapi tidak sampai menjadi janin, fetus, pedet, dia mati duluan dan keluar melalui cairan birahi, Laskar Ngarit. Maka salah satu penyebab dari sapinya jenengan kawin berkali-kali adalah metritis pada rahimnya si sapi Pak Bos. Oke, siap. Nah, sapi bisa tidak birahi, bisa birahi, bahkan dalam posisi yang sangat parah, sapi ini bisa sampai terjadi timbunan nanah. Oke, Laskar Ngarit. Tetapi yang paling penting adalah solusinya. Solusi yang pertama, bila jenengan sudah menemukan seperti ini adalah langsung jenengan kabari dokter. Bila dokternya memiliki alat metritis test, maka jenengan bisa meminta diperiksa menggunakan alat metritis test tersebut. Bila tidak, maka kita akan mendiagnosa ini adalah gejala metritis atau gejala endometriosis. Laskar Ngarit, yang terpenting dalam penanganan metritis adalah komunikasi yang baik antara peternak dan dokter, antara peternak dan mantri, yakni sebaiknya peternak rajin mengabarkan kondisi si sapi pasca diberikan treatment, karena derajat keparahnya itu beda. Insya Allah saya yang kemarin ada punyaan Pak Haji Adib di UD Sri Rejeki, yang kita menyebutnya sapi jaran karena sapi tinggi bentuknya seperti kuda, itu pernah keguguran dan setelah keguguran dia keluar lendir yang sangat banyak, lendir putih. Saya lupa waktu itu apa 2 kali atau 3 kali tindakan, dan alhamdulillah sekarang sudah bunting insya Allah. Artinya Laskar Ngarit, pengobatan endometriosis ini tidak cukup dengan 1 kali injeksi dan jenengan berharap sapinya itu sembuh. Oke, bisa memahami maksud saya? Pasca tindakan, jenengan harus tetap mengabarkan ke dokter tentang perkembangan pasca tindakannya tersebut. Jadi kita ada beberapa sapi yang habis kena retensio plasenta, habis kena aborsi, keguguran, itu pemilik sangat antusias mengabarkan. Langsung, Om, hari ini keluar lendir seperti ini, aromanya seperti ini. Langsung kita treatment ulang. Dapat 2 hari ngabari, Om, aromanya sudah berkurang dan lendirnya jadi seperti ini. Kita obati lagi dan sampai tuntas, Laskar Ngarit. Jadi butuh totalitas, komitmen, komunikasi yang baik antara peternak dan dokter atau peternak dan mantri, ya, untuk betul-betul menyelesaikan kasus yang namanya metritis, Laskar Ngarit. Sehingga diharapkan pasca tindakan sapi tersebut bisa birahi kembali. Siap, itu saja Laskar Ngarit yang hari ini akan kita bahas. Mas To, terima kasih. Semoga yang ini bunting, yang itu segera tuntas, karena ini hari ke-20 kalau tidak salah. Jadi masih ada 20 hari sampai 40 hari ya, menuju 60 hari pasca lahir harus sudah bunting kembali. Matur nuwun, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.